Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 13 Mei 2026. Berita pertama, Prabowo Subianto mendapatkan bisikan uang 39 triliun rupiah milik koruptor dan istri mudanya. Selanjutnya, pemimpin pondok pesantren pelaku pelecehan santriwati pakai kursi roda digiring polisi masuk penjara. Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan pada Rabu 13 Mei 2026. Adapun penyerahan denda tersebut mencapai 12 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto juga mengaku mendapatkan bisikan akan ada penyerahan denda senilai 11 triliun rupiah dan 39 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menduga uang tersebut berasal dari koruptor yang meninggal dunia atau dari istri muda koruptor yang tidak ingat ada uang tersebut. Sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali. Sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan berapa? 40 triliun, kurang lebih ya. Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Ya, jadi bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Anwar Matingan, Jepara, Jawa Tengah kini memasuki babak baru. Pelaku akhirnya digiring masuk penjara. Penanganan perkara ini sempat mandek selama 1 tahun. Polisi akhirnya menahan Abi Jamroh 60 tahun di sel tahanan Mapores Jepara. Pelaku yang juga pimpinan ponpes ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Pantauan liputan 6.com di Polres Jepara. Proses penahanan tersangka berlangsung dramatis. Pelaku mengaku sakit dan tak bisa berjalan, sehingga harus menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Jepara. Pelaku mengenakan kursi roda dan didorong sejumlah santrinya. Ia diperiksa pada Senin 11 Mei 2026. Abi Jamroh datang didampingi kuasa hukumnya Nur Ali serta sejumlah santri putra. Selesai pemeriksaan, tersangka terlihat didorong menggunakan kursi roda menuju rumah tahanan Polres Jepara sekitar pukul 14.58 waktu Indonesia Barat. Big Budi. Kemudian ada mahar yang diberikan. Modus operandinya memanipulasi seolah-olah dengan hal tersebut sudah menjadi istri sah dan terjadi persetubuhan. Kemudian kronologisnya nanti mungkin Kasat Reskrim akan menjelaskan lebih lanjut.
serta pasal yang disangkakan adalah pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 418 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kita sudah menerapkan undang-undang yang baru, penyesuaian terhadap aturan yang sekarang dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun. Oleh karena itu kami laksanakan penahanan karena menurut kami sudah memenuhi unsur-unsurnya. Kemudian catatan lain, tersangka telah dilakukan penahanan sejak kemarin Senin tanggal 11 Mei. Kemudian pengecekan kesehatan telah dilaksanakan juga oleh Dokter Polres serta tembusannya kami juga persilakan dari rumah sakit atau klinik terkait. Kemudian telah dilakukan koordinasi dengan Dinas DP3 AP2KB dan Dinas Sosial Kabupaten Jepara untuk dilakukan pendampingan dan trauma healing. Kami juga hadirkan beliau-beliau dari dinas untuk ada dan hadir di sini membersamai kita. Artinya bahwa perkara ini bukan hanya tugas polisi semata, bukan hanya satu pihak, namun kita harus bersama-sama. Yang paling penting adalah perlakuan terhadap korban, kemudian pencegahan ke depan seperti apa, agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin itu yang bisa. Berdasarkan modus operandi tersebut, yang mana tersangka meyakinkan korban itu bahwa yang bersangkutan adalah sudah menjadi istri sahnya yang tersangka, sehingga tersangka melakukan pelecehan dan persetubuhan kepada korban beberapa kali di TKP yang sudah dijelaskan di awal di Gudang Jadi Haki. Kemudian pada saat korban ini liburan atau libur pesantren, korban pulang ke rumah, kemudian setelah subuh di chat sama tersangka dengan chat yang kurang sesuai dan kurang pantas, yang mana chat tersebut diketahui oleh ibu korban, dan ibu korban langsung menanyakan kepada korban, dan dari korban menjelaskan apa yang terjadi, sehingga dari ibu korban tidak menerimakan hal tersebut dan melapor ke Polres Jepara. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.